Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himan Bonatono dari kelas 11 TKJ 4 akan menjelaskan tentang bab 7 yakni menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Sebelum kita memulai materinya, kita akan melihat peta konsep kita terlebih dahulu. Kita akan membahas yang pertama yaitu cabang iman, pengertian dari cabang iman apa, terus pengertian di cabang iman kita akan menjelaskan 5, yakni menjaga kehormatan, ikhlas, malu, zuhud. Ada 4. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan rangkuman. Terus dari cabang-cabangnya kita akan menjelaskan ada dalilnya dan implementasinya apa. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mengerti dahulu apa itu iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syah atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Cabang iman dalam Islam disebut juga sebagai marifatun bil qalbi, yakni dengan meyakini dengan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iman itu ada 7 cabang atau lebih, atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan itu yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, atau malu itu termasuk dari bagian iman. Nah, di materi saya kali ini, saya akan menjelaskan 4 dari cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Materi pertama yaitu menjaga kehormatan. Apa itu sih menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Jadi yang dimaksud dengan menjaga kehormatan itu adalah kemampuan untuk menghindari perbuatan buruk sehingga dapat menjaga harkat, martabat, dan harga diri dan kehormatan diri kita sendiri. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, kekayaan bukan dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, setelah kita mempelajari materinya dari salah satu cabang yaitu menjaga kehormatan, kita bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya yaitu tidak melakukan diskriminasi atau merendahkan orang lain dikarenakan perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, materi kedua adalah ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan sesuatu apapun selain ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhlas itu sesuatu hal yang sifatnya batin dan perasaan yang halus, tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali diri kita sendiri sebagai pelaku dan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah dari surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat kedua. Artinya seperti ini, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat kedua. Nah, setelah kita mempelajari materi dari salah satu cabang yaitu ikhlas, kita bisa mengimplementasikan lagi ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah melakukan beribadah salat kepada Allah, melakukan beribadah salat dan memberikan sedekah kepada anak yatim dengan mengharapkan ridho dari Allah. Nah, cabang yang ketiga yaitu malu.
Malu dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan malu sebagai cabang iman dikarenakan sifat malu seseorang dapat bergerak karena sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi, seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka seseorang tersebut tidak memiliki sifat malu, tetapi merupakan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu, bahkan lelaki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, "Berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah kita mempelajari materi dari cabang iman, yaitu malu, kita bisa mengimplementasikan lagi ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, jika kita ada teman yang malu karena telah menyusahkan seseorang, kita jangan menertawakannya, malah kita seharusnya membantunya untuk memperbaiki kesalahannya dan membantu teman kita untuk meminta maaf kepada seseorang yang telah dibuat salah, yang dibuat susah dan salah. Materi keempat yakni zuhud. Secara bahasa, zuhud berarti sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Jadi zuhud itu adalah sikap meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud biasanya disebut dengan zahid. Zuhud itu sifatnya itu meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Dan perilaku zuhud itu bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, tapi berarti dia itu masih memperhatikan tentang harus memiliki harta dan masih bersosialisasi dengan dunia luar. Karena kalau saya hal tersebut dilakukan, dia tidak memperhatikan urusan duniawi atau hal yang lain, maka dapat mengantarkan kepada kerusakan. Seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dirawayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud terhadap dunia, engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan mendapatkan pahala daripada musibah itu, daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Setelah kita mempelajari materi dari salah satu cabang yaitu zuhud, kita bisa mengimplementasikan lagi ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, jika mendapatkan uang secara halal, maka uang yang kita dapatkan jangan membuat kita menjadi sombong atau jauh dari Allah, tetapi gunakan uangnya dengan bijak sebagai tuntunan sesuai tuntunan dengan agama. Jadi rangkumannya adalah mempelajari dan mengimplementasikan keempat cabang iman di dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat keyakinan dan mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dari materi tentang bab 7, yakni menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Himawan Printono, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.